Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai perenungan kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami, Bapa yang sangat mengasihi kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami begitu teramat besar. Kami bersyukur pagi hari ini kami bangun kembali, Tuhan menganugerahkan kehidupan, nafas yang baru di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu dan kami juga mau merenungkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai dasar perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 121 ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. Mazmur 121 ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. Saya akan membacakannya kepada kita semua. Firman Tuhan berkata, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya." Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat yang pertama dan kedua dalam Mazmur yang kita baca ini, sang pemazmur meyakini dirinya akan pertolongan Allah ketika sedang berada di dalam keadaan di luar kemampuannya. Ia meyakinkan dirinya akan pertolongan Allah. Ketika sedang berada dalam bahaya pertempuran, dia mengatakan bahwa di dalam kondisi itu tidak ada yang bisa membantu dan menolongnya selain Allah saja. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pemazmur sedang ada di dalam kondisi di mana kalau bukan Tuhan yang menolong, udah lewat. Kalau masih dalam persiapan strategi, mungkin masih memungkinkan segala cara masih dapat dia lakukan gitu ya. Dia melakukan berbagai persiapan. Tetapi ini bahaya tidak terduga, sudah di depan mata. Tetapi ketika ada di dalam masalah yang dia tidak bisa ia atasi itu sendiri, dia meyakini dirinya bahwa Allah akan menolongnya. Pemazmur begitu teguh keyakinannya kepada Allah. Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keteguhan hati sang pemazmur ini yang begitu sangat teguh ini tidak terjadi begitu saja. Ia memiliki keteguhan hati yang sedemikian rupa karena sang pemazmur telah belajar bersandar kepada Allah. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika pemazmur ini telah belajar bersandar kepada Allah, ketika ia ada di dalam kesesakan, ada di dalam kondisi yang tidak mudah, bahkan dia tidak pernah bayangkan sebelumnya, ia mampu mengharapkan pertolongan datangnya dari Allah dengan cara dan dalam waktunya Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini penting untuk kita belajar bersama-sama dari sang pemazmur.
yang mana dia mengharapkan pertolongan dari Allah dengan cara dan dalam waktunya Allah. Bukan bagaimana maunya kita dan sesuai waktunya kita. Bukankah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sering sekali kita menuntut bagaimana maunya kita dan juga sesuai dengan waktunya kita. Kita mau bahwa jawaban Tuhan di dalam pergumulan itu sesuai dengan kemauan kita dan juga waktunya kita. Tetapi pemazmur, dia menantikan bagaimana maunya Tuhan dan juga sesuai dengan waktunya Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mengalami kondisi yang tidak mudah, mungkin terkadang kita merasakan ketakutan, mungkin juga kita khawatir, tetapi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita untuk mengingat bahwa kita sedang berkeyakinan kepada Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dikatakan Allah sang pencipta alam semesta adalah penolong bagi umatnya. Ini adalah penekanan yang sangat indah sebenarnya Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di mana di dalam Mazmur ini ditekankan bahwa kita percaya kepada Allah sang pencipta alam semesta adalah penolong bagi umatnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tetap berkeyakinan teguh kepada Allah. Di tengah-tengah seakan keadaan kita belum ada jawaban dari apa yang sedang kita hadapi. Keadaan kita sepertinya masih susah ditebak, masih abu-abu Bapak Ibu saudara-saudari. Tetapi mampukah kita terus berkeyakinan kepada Allah bahwa Dia mengizinkan kita melalui setiap pergumulan kita masing-masing dan terus berkeyakinan kepadanya bahwa Ia akan menolong kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ayat firman Tuhan ini ayat 3 sampai yang ke-8 mengingatkan betapa kita harus terus yakin kepada Allah karena hanya Dia yang sanggup menolong kita. Dalam Mazmur yang singkat ini sebanyak 3 kali Allah disebut sebagai penjaga. Kita lihat kembali di dalam ayat 3 dikatakan penjagamu tidak akan terlelap. Kemudian di ayatnya yang keempat dikatakan sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Kemudian di ayatnya yang kelima dikatakan Tuhanlah penjaga Israel. Hal ini merupakan penguatan kita sebagai orang percaya bahwa Allah adalah pribadi yang aktif, tidak pasif, menjaga. Berarti secara aktif mengawasi dan melindungi kita. Allah yang menjaga kita, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bukan seperti manusia yang pasti ada lelahnya, ada bosannya, punya batas kemampuannya. Allah kita tidak pernah terlelap dan tidak tertidur. Allah yang menjaga kita itu selalu mengamati gerak-gerik kita, tidak pernah lepas dari pandangannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah menjaga kita siang dan malam. Ini mengingatkan kita bagaimana Allah yang pernah dikatakan di dalam Alkitab pernah menjaga umat Israel di padang gurun dengan tiang awan pada siang hari yang menaungi mereka dari panasnya matahari dan memberi mereka kehangatan pada waktu malam tiba dengan tiang api. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita disertai
dilindungi terus-menerus. Bahkan Allah tahu apa yang dibutuhkan oleh umatnya. Allah menjaga kita di dalam semua jalan kita, seperti Ia telah memelihara umat Israel di padang belantara, baik ketika mereka berpindah tempat atau sedang beristirahat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui perenungan kita pada pagi hari ini, biarlah kita meneladani Sang Pemazmur, di mana ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini, di dalam setiap musimnya, kita tetap berkeyakinan teguh kepada Allah. Kemudian yang kedua, di dalam menjalani hidup sebagai orang yang percaya, kita juga belajar dari pemazmur yang belajar bersandar kepada Allah. Kita mendapatkan sikap hati yang terus berkeyakinan teguh kepada Allah. Hal ini tidak dapat dilepaskan bagaimana persekutuan kita dengan Allah di dalam membaca firman, di dalam perenungan firman, di dalam doa, dan dalam pujian. Yang terakhir, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berani berhadapan dengan kenyataan hidup kita masing-masing sambil menaruh percaya kepada Allah, karena Ia adalah Allah yang akan terus menolong dan akan terus menjaga seluruh perjalanan hidup kita. Kita percaya kepada Allah. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini berbicara kepada kita pribadi lepas pribadi dan menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita.